Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali pada malam hari ini kita bertemu dalam renungan malam. Pada hari ini Senin tanggal 22 April tahun 2024. Dan nas renungan untuk kita pada malam hari ini terdapat pada 1 Samuel 16 ayat 14 hingga yang ke-23. Dan renungan pada malam hari ini saya mengambil tema yaitu tunduk pada cara dan waktu Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dengan cara yang tak terduga. Ia membuat semua terjadi sesuai waktu dan rencananya. Pada masa Perjanjian Lama, Roh Tuhan belum hadir pada diri setiap orang percaya. Setelah Daud diurapi, Alkitab mencatat bahwa Roh Tuhan menguasainya. Roh Tuhan hadir pada pribadi-pribadi yang ia urapi, termasuk Raja Saul ketika Tuhan masih berkenan kepadanya. Karena pemberontakan Saul yang dilakukan secara sengaja, Tuhan menarik rohnya daripadanya. Kisah selanjutnya memaparkan perjalanan kehidupan Saul yang mulai dengan begitu gemilang akan berakhir tragis hanya dalam beberapa pasal. Namun Tuhan justru memakai kesempatan ini untuk membawa Daud ke dalam lingkungan kerajaan. Menilik kehidupan Daud yang tadinya tak dipandang karena hanya seorang gembala. Pada perikop yang kita baca hari ini, kita menemukan bahwa ternyata pengalaman itu Tuhan pakai untuk menyiapkan dia menerima panggilan darinya untuk kelak menjadi Raja Israel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang pegawai istana Saul mengingat bahwa Daud sebagai seorang gembala mempunyai keahlian bermain musik yang bisa berguna bagi kebaikan Raja Saul, sehingga ia diundang ke istana. Dalam perannya di istana, ternyata Daud menunjukkan prestasi yang sangat baik, sehingga Saul mengangkatnya kepada posisi yang lebih tinggi sebagai pembawa senjatanya. Hingga saat ini Saul belum mengetahui bahwa Daud telah diurapi oleh Samuel menjadi raja berikutnya atas Israel. Mungkin sekali Daud dan Isai pun tidak menyadari bahwa urapan yang dilakukan oleh Samuel adalah pengurapannya sebagai raja untuk menggantikan Saul. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun Roh Tuhan hadir dan menguasai hidup Daud, tidak berarti bahwa jalan yang ada di hadapannya lantas terbentang dengan leluasa dan ia menjadi tahu pasti apa yang Tuhan inginkan dari dia. Tuhan memberikan tuntunannya selangkah demi selangkah. Daud perlu belajar berjalan bersama dia dalam keseharian, sehingga kepekaannya terhadap tuntunan Tuhan terbangun. Nas ini sangat luar biasa bagi kita dan mengingatkan kita untuk terus berjalan bersama Tuhan. Marilah kita melatih kepekaan kita akan kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Biarlah Engkau meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, agar kami boleh seturut dan sejalan dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.